Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, Al-Fakir ingin menjelaskan atau membaca hikayah tentang fadlul qiyam bis sholati lailan. Ini keutamaan mendirikan sholat pada waktu malam. Semoga kita semua dapat dikehendaki oleh Allah dan diberikan kesempatan oleh Allah agar dapat melakukan ibadah sholat pada malam hari. Amin. Hukiya anna rajulan ishtara gulaman faqala lahu. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki membeli seorang budak. Kemudian budak tersebut mengatakan kepada si pembeli tadi, "Ya maulaya, uridu minka salasata syurutin." Wahai tuanku, sebelum engkau membeli saya meminta 3 syarat dari engkau yang kiranya bisa dipenuhi. Ahaduha alla tamna'uni anis sholati idza dakhala waktuha. Permintaan yang pertama adalah seorang budak ini meminta bahwa supaya tuan tidak melarang saya untuk melakukan sholat ketika telah waktunya. Yang kedua, wasani antastakhdimani bin nahari wala tusghilni bil laili. Yani syarat yang kedua adalah hendaknya tuan tidak memerintahkan saya atau menjadi juru pelayan tuan di siang hari dan bukan dilarang ya. Maksudnya tuan itu yang permintaan kedua adalah meminta supaya melayani tuannya tadi di siang hari, tapi tidak dengan di malam hari. Jadi permintaannya supaya melayani tuannya itu hanya di siang hari, tidak di malam hari. Wasalisu antaja'ala li baitan la yadkhuluhu ahadun ghairi. Yang ketiga, permintaan yang terakhir yang ketiga adalah seorang budak ini meminta untuk dibuatkan rumah yang mana rumah tersebut itu tidak ada yang boleh masuk kecuali dirinya sendiri. Akhirnya faqala lahu lakadzalik. Akhirnya tuan itu menyebutkan bahwa ya kalau gitu maka sesuai dengan permintaanmu semuanya dikabulkan. Kemudian untuk permintaan yang ketiga, fangdur ila hadhil buyut. Untuk permintaan yang ketiga ini silahkan engkau pilih sendiri mana yang cocok yang akan engkau pilih untuk dijadikan sebagai tempat menginap. Fatafa biha hatta ra'a baitan kharaban fakhtarahu. Kemudian seorang budak ini mutar-mutar dulu memilih mana yang dipilih karena banyak sekali dari beberapa rumah yang disiapkan oleh tuannya tadi. Kemudian setelah dia berputar-putar maka dia tertuju pada satu pilihan. Faqala lahu maulahu lima ikhtarta al-kharaba. Kemudian tuannya berkata, kenapa yang dipilih kok yang rusak? Kenapa yang dipilih kok rumah yang rusak? Kok padahal yang lain banyak yang bagus, kenapa yang dipilih kok yang rusak? Akhirnya faqala ya maulaya ama alimta annal kharaba yakunu ma'allahi amaran. Kemudian dijawab sama si budak tadi, wahai tuanku, apakah engkau tidak tahu bahwa rumah rusak ini akan menjadi ramai jika kita bersama Allah, katanya gitu. Kemudian wabustanan wasara al-gulamu ya'wi ilaihi billail. Nah, ini masih gabungan tadi ya. Masih sambungannya, maksudnya rumah yang rusak itu akan menjadi ramai jika bersama Allah, bahkan bisa
menjadi bagaikan kebun, maksudnya sejuk. Kemudian seorang gulam tadi atau budak tadi akhirnya dia menempati rumah tersebut dengan kondisi yang ya seadanya, rumah gubuk begitu ya. Fa fi ba'dil layali ittakhadha maulahu mujmi'an lisyarabi wal lahwi. Kemudian pada suatu malam itu si tuan ini mengadakan satu acara perkumpulan yang mana di situ isinya adalah untuk minum-minum dan santai-santai bersama kawan-kawannya. Kemudian falamma intasafa bil laili wa tafarraqa ashabuhu qama yatufu fid dari fawaqa basaruhu ala hujratil gulam. Kemudian setelah malam itu semakin larut dan kawan-kawannya pun sudah mulai pergi satu demi satu, udah mulai pada pergi. Kemudian kawannya banyak yang sudah pergi, kemudian dia pun berdiri di dekat mungkin ini jendela rumahnya ya, berdiri di sekitar rumahnya. Akhirnya matanya fawaqa basaruhu ala hujratil gulam, yakni matanya ini atau pandangannya tertuju pada kamar dari seorang budak tadi. Fa idza fiha kindilun min nurin mu'allakun minas sama'i. Dan ketika dia memandang itu ternyata seakan-akan ada semacam lentera yang terang dari yang digantungkan dari langit. Maksudnya muncul dari langit menyinari rumah yang ditempati oleh gulam tadi. Dan di dalam situ wal gulamu fis sujudi yunaji rabbahu, dan di dalamnya itu ternyata seorang budak tadi itu sedang melakukan waktu sholat, sedang melakukan bukan ya sholat, soalnya yang dilakukan pas kebetulan sujud sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil dia berbunyi wa huwa yaqul ilahi aujabta alayya khidmata maulaya naharan walaulahu mashtaghaltu illa bi khidmatika laili wa nahari fa'zirni rabbi, katanya. Kemudian si budak tadi itu dalam keadaan sujudnya dia sambil mengatakan bahwa wahai Tuhanku, Engkau telah menetapkanku, mewajibkanku untuk melayani tuanku tersebut di waktu siangnya. Andaikan waktu siangnya itu saya tidak disibukkan dengan melayaninya, pasti saya akan disibukkan untuk melayani Engkau wahai Tuhanku, baik siang maupun malam. Oleh karena itu ampunilah aku wahai Tuhanku. Itu yang diucapkan oleh seorang budak tadi. Itu falam yazal maulahu yanzur ilaihi hatta tala'al fajru fartafaha. Bahkan si tuan ini tadi dia memandang ke rumah itu tuh tidak berhenti sampai munculnya fajar. Fartafa'al kindilu, dan akhirnya pun lenteranya pun hilang, mulai naik ke atas lagi. Wal ta'amas saqafu, dan mulai tertutup lagi, maksudnya cahaya tadi itu tertutup. Faja'a ar-rajulu wa akhbarahu imra'atahu bidzalik. Akhirnya dia ketika di rumah itu dia menyampaikan atau menceritakan kepada istrinya dengan cerita yang demikian tadi itu. Falamma kanat al-lailatu al-qabila aqama ar-rajulu wa imra'atuhu 'alal hujrati. Kemudian di malam berikutnya itu si suami dan si istri tadi mengulangi pemandangannya, melihat kamar rumah yang ditempati oleh budaknya tadi, dan melihat ternyata wal kindilu mu'allakun, sebagaimana pada malam yang pertama ia lihat, di malam kedua pun sama, yaitu lentera dari langit itu juga turun lagi. Wal gulamu fi sujud,
wal munajati ila tulil fajri, dan dia pun si gulam ini, di budak ini melakukan kebiasaan yaitu sholat, pas waktu sujud dia bermunajat sampai munculnya fajar. Summa da'awa al-ghulama wa qala lahu, kemudian si tuan ini, suami istri tadi, mengatakan kepada budaknya, anta hurun, kamu sekarang merdeka, biwajillahi, karena Allah Subhanahu wa taala, hatta tatafarragha li khidmati man kunta ta'tadiru ilaihi, yang mana supaya engkau bisa memaksimalkan ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbarahu bima ra'aya min karamatihi 'ala Allah taala. Dan si suami istri tadi juga menceritakan bahwa dia ternyata berhasil melihat karomah atau kemuliaan yang dimiliki oleh budak ini tadi, yaitu munculnya cahaya yang menyinari dari langit. Kemudian falamma sami'a dzalika rafa'a yadayhi wa qala, namun bukan malah senang si budak ini ketika mendengarkan pernyataan dari kedua tuannya. Akhirnya dia pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, ilahi wahai Allah, kuntu as'alu, saya kan telah memohon kepada engkau, ala taktashifa, untuk tidak membuka sitri rahasiaku, wa alla tadhhara hali, dan supaya tidak memperlihatkan keadaanku dalam bermunajat. Fa idza kasyaftahu, maka ketika engkau telah membuka itu semua, faqbidni, maka ambillah nyawaku, ilaika. Akhirnya setelah si budak ini tadi berdoa semacam itu, akhirnya doanya dikabulkan, fa kharra mayyitan rahimahullah taala. Akhirnya orang ini langsung tiba-tiba terjungkal dalam keadaan yang mati, sudah meninggal dunia. Ya, begitulah apa yang diceritakan dalam kisah ini, dari kisah seorang budak ini bisa kita ambil pelajaran bahwa keutamaan dari saat malam itu sangat luar biasa. Semoga kita diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah, kesempatan supaya dapat melaksanakan seperti apa yang dilakukan oleh seorang budak ini. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.